saya terus terang nggak bisa gambar. Jadi anak ya membuat animasi tapi nggak bisa gambar. Saya itu sebenarnya dari SMA itu pengennya kalau nggak ke engineer, ya kan, kalau nggak ke pegawai bank dan sebagainya gitu. Ternyata nggak, sama Tuhan itu saya memang disuruh terjun di dunia kreatif. Ya kayak semacam itu. Jadi kalau apakah cita-citamu dari kecil animasi? Enggak. Sebenarnya kita waktu itu bikin aja kayak kita ngomongnya ini trailer. Seolah-olah sudah ada filmnya gitu. Padahal dibikin itu ya. Animation for all. Terus kemudian dari trailer itu kita coba ikutkan lomba. Jadi bener nggak sih kita tuh punya potensi sebenarnya gitu. Karena selama dari 2002 sampai di 2012 kita tuh ikut lomba nggak pernah menang. Satu pun nggak pernah menang. Paling yang menang gara-gara teman baik lah. Dulu ada festival namanya Urbanimation. Saya pernah dengar. jadi sebenarnya wah bukanku dimenangin rakyat itu juara piro. Akhirnya menang. Juara? Enggak, juara harapan, juara 3 ya lupa. Tapi paling enggak kan minimal buat ini pernah menang nih. Gitu. Tapi sebenarnya di tahun 2009 ada juga dari Kementerian Industri itu, tapi juga bukan juara 1 itu enggak, hanya di juara 3 atau 2 itu enggak salah. Jadi bukan yang keren lah. Nah, tapi kita terus untuk selalu berkarya gitu. Terus kemudian di tahun 2012 teaser itu kita lombakan. Salah satunya waktu itu Kominfo. Jadi yang ngadain kalau nggak salah acara Inaikta itu selalu tiap tahun ada gitu. Dan kita setiap perlombaan pasti ikut sejak tahun 2010 itu. Saya lupa Inaikta mulai ada itu, pokoknya kita selalu ikut dan itu selalu kalah gitu. Mungkin jurinya ini kok perusahaan ini tuh selalu ikut. Kalau kesannya dia apa? Bosan atau menang ya. Tahun itu akhirnya menang dengan yang teaser Battle of Surabaya. Nah, itu namanya udah Battle of Surabaya. Iya. Jadi itu bukan yang petualangan Abdan. Jadi teaser Battle of Surabaya itu. Kok pakai nama battle tuh nggak pertempuran? Pokoknya biar keren aja ya bilang gitu. Nah, untungnya di Inaikta itu kita bisa presentasi. Jadi presentasi itu kita kan ngomongin tentang apa kayak bisnis plan, ngomongin tentang nanti potensinya seperti apa. Itu yang mendukung dan membantu kita karena saingannya sebenarnya berat. Karena yang lain-lain kan juga bagus-bagus. Tapi itu memang bisnis plan-nya sebelumnya sudah dirancang atau memang itu improvisasi ketika lomba? Jadi itu gara-gara ada lomba akhirnya kita bikin bisnis plan. Gitu. Akhirnya kita tahu ternyata kita harus bikin sekian nih gitu. Terus kita diwanti-wanti sama akhirnya sudah mulai agak ketahuan nih bahwa kita akhirnya masuk ke final kan. Terus diwanti-wanti sama salah satu petinggi di Inaikta itu. Aku percayakan kamu loh ini nanti ini harus jadi sesuatu loh gitu ya. Itu di luar acara gitu. Wah ini kita harus menang ya gitu. Ternyata benar menang. Akhirnya kita menang. Waktu itu kita dapat 50-an juta lah untuk hasil hadiahnya. Nah hadiah itu kita kembalikan lagi ke produksi untuk merevisi trailer yang sudah ada. Jadi trailer itu diperbaiki lagi agar lebih bagus. Ternyata benar ada festival lomba lagi, akhirnya kita ikut lagi. Namanya kalau nggak salah Indigo, Telkom Indigo atau apa gitu. Nah kita menang lagi gitu. Padahal saingannya ada Isda dulu yang filmnya itu kalau nggak salah, saya lupa film 3D itu. Nah itu gara-garanya apa? Juga karena kita presentasi. Berarti selain dari perbaikan kualitas misalnya, presentasinya diperbaiki. Akhirnya kita menang lagi, dapat 50 juta lagi. Akhirnya ketika itu sudah terbukti, akhirnya Pak Suyanto yakin bahwa tim ini tuh bisa gitu. Ya udah mulai sekarang ayo kita bikin benar serius, kita bikin film layar lebarnya. Terus yang tulis siapa ini Pak? Ya udah gini, saya dan Mas Ari nulis bareng, tapi Pak Yanti istilahnya cerita gitu. Terus scriptwriternya saya terpaksa harus belajar. Waktu itu buku yang saya pelajari itu punyanya Profesor namanya Christopher Vogler. Jadi judulnya nggak salah Writer's Journey. Saya akhirnya belajar dari situ. Bagaimana sih cara bikin cerita, bagaimana cara bikin screenplay,
Akhirnya Pak Yanto dan saya ngembangin cerita Battle Surabaya yang dari petualangan waktu itu, kita pengembangan cerita bareng. Tapi yang bikin screenplay-nya akhirnya kalau nggak ada yang punya waktu gitu, akhirnya saya yang bikin. Tapi Battle Surabaya juga ada risetnya. Jadi kita Battle Surabaya itu kan 3 tahun. Iya. Nah, 3 tahun itu sebenarnya itu nilai bruto. Jadi kalau ngomongin netnya sebenarnya mungkin hanya sekitar 1,5 atau 2 tahun. Karena yang 1 tahun itu adalah pertama dari sisi kreatif kita developing cerita dari mulai riset, mulai desain karakter dan sebagainya, dan pengadaan alat, pengadaan SDM dan sebagainya itu dilakukan nyicil. Jadi proses pengembangan 1 tahun itu sampai ketemu di angka waktu itu mencapai 100 orang. Itu belum ada posisi studio yang masih kayak sekarang ya? Belum. Jadi benar-benar kita bangun. Jadi bahkan untuk jaringannya sendiri itu juga belum yang sifatnya kayak render farm itu belum. Nah tapi di dalam jangka waktu 1 tahun itu akhirnya kita bangun gitu. Kita bangun terus kemudian kita datengin istilahnya ngimpor lah profesional ya kalau dikatakan bajak sih enggak, karena ya mungkin bisa tapi enggak lah, karena mereka udah selesai kontraknya terus kita tawarin kontrak baru ya gitu. Yang profesional akhirnya di situ kita dapat SDM yang ahli di bidangnya kalau kita katakan gitu. Nah mulai disitulah 2012 kita masuk project. Kemudian di 2015 kita tayang di bioskop. Itu menggunakan modal dari yang menang lomba plus dari Pak Yanto. Iya, dari ya istilahnya tidak hanya Pak Yanto tapi banyak hal. Investor itu sudah masuk belum? Apanya? Di era itu sudah namanya investor berarti? Sudah. Tapi istilahnya gini, sebagian besar adalah memang dari university. Karena dari university salah satunya ditujukan untuk pertama adalah branding dari university, terus yang kedua itu adalah program research untuk pengembangan kurikulum di perguruan tingginya. Berarti bisa dibilang Mas Ari ini merupakan orang yang awal mengubah dari MSV yang awalnya cuma cetak-mencetak itu jadi MSV yang animasi sekarang. Posisinya langsung jadi CEO berarti? Enggak. Dulu awalnya dari awal itu pemimpin utamanya bukan saya. Waktu itu ada teman yang dari 4 orang itu ada teman yang lebih jadi leader. Saya adalah waktu itu masih kalau istilah kerennya itu kayak manajer kreatif. Manajer kreatif, terus kemudian naik, kemudian ke istilahnya kayak general manager. Itu lama, terus di general manager itulah kemudian MSV itu dipisah. Jadi ada yang divisi indoor itu yang ngurusin elektronik, kerjaan elektronik, terus general manager yang lain itu di divisi yang mungkin Mas Isa tahu yang ada di mana? Kota Gede. Nah di Kota Gede itu, nah, itu ngurusi konsesi wilayah untuk baliho dan sebagainya. Masih nggak sih Mas itu sampai sekarang? Kayaknya masih sih, tapi ya tidak sedahsyat dulu. Tapi masih kayaknya. Karena kan pengelolaan untuk baliho-baliho Amikom kan juga masih dari MSV yang outdoor gitu. Ditambah mereka juga ngurusin kalau tidak salah untuk kayak cleaning service atau apa itu, usaha cleaning service. Ada. Jadi mungkin pengembangan bisnis mungkin. Jauh dari jauh mungkin. Tapi di luar itu akhirnya saya kemudian masuk ke general manager. Kemudian di tahun kalau tidak salah di 2015 atau 2016 gitu, saya lupa. Itu terus kemudian saya diangkat ke jadi direktur utama istilahnya. Tapi proses pengembangannya sebenarnya dari tahun 2002 sampai 2020 terakhir ini saya selesai jabatan itu ya secara de facto ya saya gitu. Walaupun secara administrasi istilahnya jabatannya bisa berbeda-beda. Jadi CEO-nya di sini save everything of that. Nah, betul. Oke, jadi kan Mas Ari ini sudah 18 tahun berarti di MSV. Berarti sejak 2002 ya? Berarti kalau dari awal mau dihitung
sejak kuliah berarti 98. Oh iya, sejak kuliah soalnya sudah mulai yang merintis tadi proyek-proyek yang multimedia itu ya. Jadi dari 2008 sampai sekarang 98 98 sampai sekarang di MSV. Berarti kan itu sama dibikin studio dari awal juga kan ya. Untuk memindahkan dari MSV yang percetakan. Oke. Dari Mas Ari sendiri berarti apakah bisa bilang Mas Ari itu bisa hidup dari animasi? Bisa iya bisa enggak sih sebenarnya, karena kan gini, kalau status saya itu kan artinya saya itu karyawan Amikom, karyawan university yang diperbantukan untuk mengelola unit bisnis. Jadi bukan pemilik bisnis. Jadi karyawan yang di-entrepreneurkan. Itu penting, itu juga asik tuh. Jadi ada karyawan yang kemudian dari entrepreneur yang dipaksa jadi entrepreneur. Tapi statusnya tetap karyawan. Tapi yang mengembangkan arah segala macam kan dari Mas Ari ya? Iya, betul. Jadi ya dibantu Pak Suyanto juga karena beliau lebih pengalaman lah untuk pengelolaan bisnis. Tapi kalau urusan kreatif saya berani berdebat. Jadi kalau urusan bisnis, Mas Ari ketika membangun MSV itu ya sambil belajar juga. Sambil belajar. Jadi dari situ kalau kita mengatakan bahwa kita hidupnya animasi bisa hidup, ya bisa iya bisa tidak, karena kerjaan saya tidak melulu di animasi gitu. Tapi kalau mengatakan secara umum bahwa kita bisa hidup di animasi, bisa. Bisa. Jadi masih ada banyak kan orang tuh sekarang kalau mau animasi gitu, terutama orang tua ya. Kalau anaknya mau masuk animasi, jadi apa gue? Mau jadi apa kamu nanti? Masa depannya suram dan lain sebagainya. Itu zaman ketika kita pertama kali berkecimpung, pasti akan seperti itu. Karena ya gimana lagi? Karena nggak jelas toh kerjaan animasi itu kan. Kalau orang tua dulu kan gawe namanya gambar, apa mau hasil kayak gitu. Padahal banyak hal yang bisa dihasilkan dari situ. Nah, kalau zaman sekarang saya kira orang tua sekarang malah, kalau yang saya lihat, saya punya keponakan itu justru itu didukung, jadi malah diarahkan untuk dia dari kecil itu karena dia suka gambar, ya didukung untuk kemudian dia lebih bisa lebih profesional, lebih baik karyanya. Nah menurut saya kalau zaman sekarang orang bisa nggak hidup dari animasi? Bisa. Banyak hal dia bisa kerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Kalau Mas Ari statusnya bekerja dengan orang lain. Ya. Dengan bukan mendirikan berarti kan? Mengelola studio animasi. Oke. Nah, mumpung kita masih di studio, sebelum nanti kita bahas ke profesi Mas Ari sekarang kan lebih fokusnya ke director. Oke. Sebelum ke sana, mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa, atau mungkin ini banyak orang tahunya kalau misalnya di animasi itu kerjanya cuma gambar. Sementara kita tadi tahu juga bahwa Mas Ari ternyata tidak bisa gambar. Nah, terus kerjaannya yang terakhir sebagai CEO. Terus ngapain aja di dunia animasi kalau nggak gambar? Oke. Rata-rata ketika kita ngomong animasi itu berarti otomatis aku harus bisa gambar nih. Padahal kalau kita lebih luas lagi, ketika kita ngomong sebuah industri gitu ya sebenarnya seperti otomotif. Jadi otomotif itu kan ketika kita bikin satu mobil aja, ada yang khusus bagian ban, ada yang khusus bagian pintu, itu kalau kita ngomongin. Ada yang memanage uangnya, ada yang kemudian mengatur manajemennya, ada yang kemudian dia mengatur bagaimana biar sebuah mobil itu bisa dikenal oleh masyarakat, biar orang masyarakat juga pengen beli. Prinsipnya sama di animasi, apalagi ketika kita ngomongin industri kreatif, terutama animasi. Yang dijual adalah kesenangan. Namanya kesenangan itu urusannya seperti orang yang jatuh cinta, nggak bisa serta merta, oh aku senang sama kamu harus jadi pacarku. Misalnya kamu tak kasih lamaran dengan angka sekian, kamu jadi istriku, nggak bisa gitu kan. Pendekatannya kan kalau di dalam sebuah orang bercinta itu kan dia harus pendekatan kenal dulu, kemudian istilahnya
tertarik dulu, Nah, kemudian baru bertanya, ya. setelah itu baru action kan. Ya sama dengan animasi juga sama. Jadi prosesnya ada proses di mana berbagai komponen itu terlibat. Selain produksi, ada marketing, ada manajemen, minimal 3 lah, minimal produksi, marketing, manajemen. Belum lagi ketika kita hubungan dengan pihak lain gitu. Nah, Dan legal juga berarti. termasuk legal. Nah, di situ ketika kita ngomongin industri animasi, wah aku tidak seneng nih di bidang kreatifnya. Loh, kamu bisa masuk, misalnya kamu di teknologi, kamu suka jaringan, kamu suka programming, kamu bisa masuk di situ. Kemudian, aku ahli hukum. Penting karena di dalam industri animasi tidak hanya filmnya aja, tetapi di situ ada yang namanya intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang jauh lebih besar nilai aset atau kekayaannya di situ. Nah, disitulah peran dari animasi sebagai lisensi, sebagai aset-aset intangible atau kemudian yang disebut sebagai value itu yang kemudian diperjualbelikan. Nah, contoh kayak Disney, Mickey Mouse mungkin sudah tidak terlalu banyak filmnya. Iya. Tetapi sampai sekarang nilai kekayaan Mickey Mouse mungkin bisa dikatakan sampai 80 juta dolar gitu. Dan padahal itu sudah diciptakan sekian tahun mungkin udah simba-simba sebenarnya. Iya benar. Tapi udah terus ya Mickey Mouse. Iya. Dan semua orang masih kenal sama Mickey. Iya. Nah itulah kalau kita ngomongin tentang industri animasi mungkin orang umum itu mengenalnya hanya kerjaan gambar, kerjaan bikin film, enggak. Padahal di situ nanti kita bisa bikin merchandising, kemudian bisa ke arahnya ke game, ke komik, atau industri-industri yang lain, makanan, theme park, dan yang lain-lain. Disney punya beberapa istilahnya kayak platform program atau program-program yang dikembangkan, dan bahkan industri terbesar mereka itu salah satunya adalah theme park gitu. Selain ada industri-industri, misalnya kayak dia ngembangin satu film misalnya. Nanti film itu dari yang movie layar lebar dia kembangkan menjadi seri-series. Atau dibalik juga bisa, series ke layar lebar. Itu juga penghasilan yang luar biasa terus-menerus gitu. Jadi idealnya seharusnya animasi itu tidak berhenti dari satu produk saja, tapi diturunkan ke banyak. Jadi gini, kalau kita mau terjun ke dunia animasi, kalau kita hanya memikirkan aku mau bikin film, nggak bisa. Kenapa kok BKO Surabaya itu ketika itu ya tidak terlalu laku di dalam negeri, tapi justru dihargai di luar. Wah, luar biasa itu, dunianya luar biasa. Itu jadi kita sampai kalau di media-media di Surabaya itu dikatakan kayak pembeli pingpong. Sebagai sutradara dari film tersebut, jadi Mas Ari ketika baca nggak sih, saya ada review penonton gitu, merasa terbebani nggak sih? Oh sangat, saya sangat sempat kemudian pernah berwah nggak usah bikin film lagi lah. Nah, belum pakai gitu. Aku ya kerja yang lain aja lah. Di sini Animpiade Animation for All.